Selamat sore sahabat semua, berjumpa lagi dengan channel Petani Deranggu. Di kesempatan sore hari ini saya akan membahas masalah sampah. Sampah rumah tangga, baik di perkotaan maupun di desa, sampah ini menjadi masalah di lingkungan kita. Kalau yang di perkotaan, sampah itu sudah dikelola dengan baik. Ini ada yang mengambil secara periodik, satu hari, tiap hari, ataupun 2 hari sekali, kemudian dibuang atau dikumpulkan di tempat tertentu, selanjutnya dibuang di tempat TPA, tempat pembuangan akhir. Sementara untuk di desa, ini sampah-sampah ini ada yang secara mandiri dikelola dengan baik, ada juga yang dibuang di pinggir jalan yang banyak terjadi di berbagai wilayah, dan tidak sedikit pula dan ada juga yang membuang sampah ini di pinggir kali. Nah, hal ini menjadikan masalah sampah ini mengganggu bagi lingkungan. Sebetulnya kalau yang di perkotaan sebenarnya sudah diambil tiap hari secara periodik, kemudian dibuang tempat pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir. Ini hanya saja memindahkan masalah saja sahabat semua. Begitu saja di tempat rumah tangga yang tadi saya sebutkan, ini ada yang membuang di pinggir jalan, ada membuang di sekali dan sebagainya. Ini hanya memindahkan masalah dari rumah tangga ke tempat lain. Nah, di kesempatan sore hari ini saya akan berikan tip kepada sahabat semua mengelola sampah tanpa masalah, khususnya yang saya lakukan di pedesaan. Ini caranya bagaimana? Ya, ini saya berikan tip kepada sahabat semua. Di dalam rumah tangga atau di rumah saya, ini saya menyediakan 3 karung, sahabat semua. Ini yang pertama. Ini karung pertama ini digunakan untuk menampung plastik-plastik yang masih layak saya gunakan untuk digunakan untuk membungkus jambu. Kebetulan saya ada pohon jambu yang ada di belakang rumah. Kemudian ada 2 karung lagi, ini yang sebelah kanan ini saya manfaatkan untuk menampung barang-barang bekas yang diperlukan atau bisa dijual kembali oleh para pemulung. Ini nanti kalau sudah penuh saya berikan kepada pemulung yang lewat di depan rumah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ini karung yang sampah-sampah plastik, khususnya yang kering, sampah plastik, kertas maupun yang lain-lainnya yang kering. Ini saya siapkan 1 karung tersendiri. Ini untuk menampung dari sampah-sampah yang dihasilkan istri saya pada saat memasak memasak di dapur. Nah, kemudian, ini yang tampak di depan ini adalah tempat ataupun lokasi dari istri saya saat memasak di pagi maupun sore hari. Ini tersedia tempat khusus, ini ada tampah digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dihasilkan istri saya saat memasak. Ini sambil duduk di jengklok ini, sambil berduduk ini dikumpulkan di tampah ini sahabat semua. Jadi ini ada sampah berupa pakcoy, ada daun kol, terus ada sampah-sampah lain, kemudian ada daun pisang bekas bungkus tempe, ada bawang kulit bawang merah, bawang putih, dan sampah-sampah lain. Kemudian
Ini disiapkan pula, ini istri saya menyiapkan pula. Ini ada 2 kaleng sahabat semua. Kaleng ini, yang kaleng pertama ini untuk menampung sementara, ini menampung plastik-plastik atau limbah-limbah dari sisa-sisa bungkus dan sebagainya, yang kering, khususnya yang kering nanti ditampung di sebelah sini. Nah, ini nanti kalau sudah kering nanti dimasukkan di karung yang tadi saya sebutkan untuk menampung barang-barang bekas yang kering yang akan dibuang. Kemudian yang ini untuk menampung plastik-plastik yang masih layak digunakan. Ini ditampung di sini sementara. Kemudian ini ada juga, ini sudah disiapkan, ini yang masih bagus, nanti ini dimasukkan sini, dirapikan oleh istri saya, nanti baru digabung jadi satu di karung yang telah disiapkan. Kemudian untuk yang limbah-limbah bekas minyak goreng dan sebagainya yang agak besar, bekas susu dan sebagainya, dimanfaatkan untuk polybag untuk tanaman. Nah, itu sahabat semua, itu untuk limbah-limbah yang kering diperlakukan seperti itu. Nah, untuk limbah-limbah yang basah, ya sahabat semua, ini cara untuk mengelola limbah basah, plastik yang basah. Ini seperti bekas apa namanya, bekas soto, bungkus tahu, bekas lele ataupun sejenisnya, ini di ditaruh di sini. Ini saya membuat tempat, jadi bekas-bekas tadi saya buatkan tempat untuk menggantung daripada plastik itu. Saya mau membuatkan kawat ini, gulungkan di saluran air ini. Jika ada suatu plastik, limbah-limbah plastik yang bekas bungkus soto, bungkus tahu dan sebagainya yang basah, ini digunakan untuk menggantung ini plastik seperti ini, plastik ini. Jadi caranya ini, lubangnya ditaruh bawah sehingga airnya tuh menetes secara dengan sendirinya, sehingga lama-lama menjadi kering. Ini bisa digunakan untuk menampung sementara plastik-plastik yang basah, sehingga walaupun basah, plastik basah pun tidak masalah. Nah, nanti kalau sudah banyak dan sudah kering, pada saat pagi ataupun sore nanti sudah kering, ini plastik ini digabung menjadi satu dengan plastik yang akan dibuang di dalam karung yang tadi saya sebutkan untuk dibuang. Nah, ini ya kumpulan daripada plastik-plastik yang akan dibuang. Ini kering semua, plastik, kertas dan sebagainya. Ini udah penuh. Ini dapat semua, udah penuh. Ini nah, ini udah penuh. Ini kita gunakan untuk menampung, plastik ini kita manfaatkan untuk menampung plastik yang digantung yang di keran ini, yang basah-basah ini, karena udah ada kering. Ini kita gabung di sini semua, baru kita gabung menjadi satu di dalam karung yang tempat-tempat plastik yang tidak digunakan. Nah, nantinya sampah-sampah yang tidak dipakai ini, nanti kalau sudah penuh, ini akan saya manfaatkan untuk membakar rumput-rumput yang tinggi atau gelagah dan sebagainya yang di pinggir jalan.
yang mengganggu ataupun sebagai tempat untuk bersarangnya tikus, sahabat semua. Sementara ini nanti kalau udah penuh bisa saya berikan kepada sahabat pemulung yang lewat ke depan rumah. Nah, itu cara menangani sampah-sampah yang plastik dan kertas yang kecil-kecil itu seperti itu, sahabat semua. Ini sudah saya lakukan beberapa tahun yang lalu dan ini sudah istri saya sudah terbiasa melakukan itu. Jadi tidak masalah, sudah terbiasa untuk melakukan hal seperti itu. Nah, sementara sahabat semua, ini sementara kalau yang sampah yang ini, yang kulit apa namanya, bekas-bekas ataupun batang daripada daun apa namanya, sawi sendok, ini saya manfaatkan untuk pakan gurame yang ada di belakang rumah ini. Ini ada kolam ya, yang saya gunakan untuk memelihara ikan. Ini kita berikan untuk pakan ikan, sahabat semua. Ini saya berikan untuk pakan ikan. Ini ini paling tidak bisa mengurangi pakan dan juga mengurangi limbah daripada sampah yang dihasilkan di dalam rumah tangga, seperti itu. Jadi ini tidak menyisakan. Jadi limbah-limbah yang daun-daun yang hijau seperti daun sayur-sayuran seperti daun singkong, daun pepaya yang nggak dipakai itu sebagai tambahan pakan ikan gurame. Sementara kalau yang daun-daun seperti ini, sahabat semua, daun pisang sebagai bungkus tempe, ini tinggal buang di tempat sampah. Kebetulan saya bikin tempat sampah di belakang sana, itu udah tinggal membuang saja, sahabat semua. Nah, sebetulnya ini kalau di perkotaan atau yang barangkali mau membuat pupuk organik, sebetulnya nggak terlalu sulit. Yang penting kering. Nah, nanti akan saya tunjukkan atau saya berikan kepada sahabat semua untuk membuat pupuk organik dengan menggunakan galon daripada air yang mineral yang banyak sahabat gunakan. Nah, seperti itu, sahabat semua, cara mengatasi masalah tanpa masalah dalam rumah tangga, seperti itu. Jadi yang sampah yang kita hasilkan tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan. Nah, ini tinggal membuang sampah di sini saja udah seperti itu. Jadi ini tempat pembuangan sampah di belakang rumah saya, sahabat semua. Saya kira itu, sahabat semua, tips dari saya dalam menangani masalah sampah tanpa masalah. Cukup simpel, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat semua dalam menangani sampah yang saat ini menjadi masalah di berbagai wilayah. Dengan cara yang saya lakukan seperti ini dapat mengurangi sedikit banyak masalah sampah yang dihasilkan para ibu-ibu rumah tangga yang dihasilkan di dalam kegiatan sehari-hari. Saya kira itu, sahabat semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.